Pada bagian sebelumnya, kalian membuat sebuah HTTP post di mana di dalam function routingnya kamu menerima data request body. Tentu untuk mendapatkan request.body maka kalian perlu melakukan inject sebuah dekorator namanya @rect. Terus dialiaskan ke nama baru, kalian bisa langsung mengakses request.body-nya. Selain menggunakan cara seperti ini, kalian bisa juga menggunakan sintak dekorator bawaan dengan menambahkan dekorator yang namanya @body. Pisahkan dengan koma, terus dialiaskan ke nama variabel seperti biasa. Dan diimpor agar tidak terjadi error. Body dari paket Nest.js common. Intinya ada sintak dekorator. Sintak tersebut bisa kalian pakai di dalam functionnya. Kalau sudah seperti ini, kalian bisa langsung melakukan return. Misalnya, ini saya komen dulu, return obj. Seperti ini. Jadi langsung saja tampilkan apa adanya. Jadi kalau kalian akses hero/store di metode post, ada body-nya. Body-nya adalah data hero baru, misalnya seperti itu. Nanti data yang saya kirim akan ditampilkan semuanya. Jadi apapun yang disertakan di dalam body request-nya itu akan ditampilkan apa adanya seperti ini. Tidak ada kurang, tidak ada lebih. Nah, kalau kalian hanya ingin mendapatkan data body yang spesifik saja, itu bisa tinggal kalian cantumkan saja di parameter dekorator @body-nya. Misalnya saya tulis nama. Seperti itu. Ini jadi nama. Bentuknya string misalnya. Lalu return saja namanya. Buka postman-nya lagi. Nanti format data yang dikembalikan akan menjadi sebuah string. Saya kirim. Berikut ini adalah string nama hero yang spesifik. Sehingga walaupun saya kirim body request-nya itu ada ID, tipe, gambar, tapi di sisi controllernya hanya menampilkan nama hero-nya saja. Dan yang lebih menariknya lagi, jika kalian menggunakan TypeScript, disarankan untuk menentukan skema TDO atau data transfer object. TDO adalah objek yang menentukan bagaimana data akan dikirimkan melalui jaringan, di mana kalian akan diberikan akses untuk menentukan skema TDO-nya dengan menggunakan sebuah interface TypeScript atau dengan kelas yang sangat sederhana. Di sini Nest merekomendasikan menggunakan kelas tersebut karena kelas adalah bagian dari standar JavaScript S6 dan ditujukan sebagai entitas data dalam JavaScript yang akan dikompil. Mari kita buat kelas interface namanya createHeroTDO. Buka kode editornya. Di dalam folder hero itu ada folder TDO. Di dalam folder itu ada nama file createHeroTDO.ts. Format strukturnya itu mirip seperti controller user. Jadi di dalam controller user, controller resource yang sudah kita generate sama-sama, itu ada susunan TDO. TDO-nya bisa kalian lihat. Maka format ini atau struktur ini kita gunakan langsung di dalam controller hero-nya. Untuk namanya sih bebas ya. Bisa juga kalian tentukan seperti tadi, menggunakan strip dan dibuat huruf kecil semua. Malah di sini dia memberikan format .tdo. Itu juga bisa. Jadi .tdo. Kita samakan saja format penamaan filenya. Yang jelas di dalam sini kalian menentukan sebuah kelas dengan nama tertentu. Saya coba copy dan paste di sini. Pada kelas tersebut
data tipenya ini kita tentukan ya. Ada 3 properti standar yang sudah saya sebutkan juga. Data hero-nya itu terdiri dari ID. ID itu number, ada nama tipe datanya string, untuk properti lainnya gambar pun string. Jadi ada 4 properti dari kelas create hero TDO. Jadi nama-nama properti ini disesuaikan tipe datanya apa, lalu kelas tersebut diekspor agar bisa digunakan pada kelas controllernya. Untuk menggunakan kelas TDO yang barusan kita buat, kalian perlu impor ke dalam controllernya sebagai data objek transfernya. Saya akan coba aliaskan ke nama create hero TDO. Di sini adalah create hero TDO. Ini saya hapus. Kelas ini diimpor, disesuaikan dengan path lokasinya. Jadi titik ke folder TDO, nama filenya apa. Nanti pada saat kamu inject add body, terus dialiaskan ke nama variabel, disambungkan dengan titik 2 agar bisa direferensikan ke kelas TDO-nya. Sehingga nanti data objeknya atau value objeknya yang kita dapat itu harus sesuai dengan format kelas TDO-nya. Jadi harus ada ID, nama, tipe, dan gambar. Mungkin kalau kamu langsung cetak di sini create hero TDO-nya, si objek value-nya, terus kalian akses URL yang sama, data yang sama, tentu hasilnya akan tetap sama seperti sebelumnya. Tapi di sini magic-nya kalian bisa melakukan filtering properti data TDO-nya. Di sini sih dijelaskan bahwa kalau tidak sesuai atau terdapat data yang tidak seharusnya dikirimkan, maka controller request-nya bisa memberikan pesan kesalahan. Di sini kamu bisa menggunakan yang namanya validation pipe. Dalam hal ini, misalnya kalian mengirimkan beberapa properti yang dapat diterima ke dalam whitelist. Dan properti apapun yang kalian cantumkan yang tidak termasuk whitelist, secara otomatis dihapuskan dari objek TDO-nya. Karena kalau sekarang masih belum ada validation seperti ini. Seperti yang bisa kalian lihat, apabila saya masukkan kata kunci lainnya di luar dari susunan kelas propertinya, katakanlah hero-nya itu punya statusnya ini status levelnya ya, misalnya legend seperti itu. Terus saya kirim data request-nya, apa yang akan terjadi? Maka data properti tambahannya akan tetap ditampilkan. Begitupun sebaliknya ya, saya hanya mengirimkan body request-nya itu hanya ID dan nama misalnya, pisahkan dengan koma ya, terus dikirim. Maka respon datanya ya sesuai dengan kiriman body request-nya atau body datanya, body data yang dibawa. Nah, ngomong-ngomong masalah whitelist di sini adalah kelas TDO yang kalian deklarasikan, dan kelas tersebut memiliki properti-properti terkait entitas data hero-nya. Di sini sih dikatakan kalau kalian ingin mempelajari lebih lanjut, tinggal buka dokumentasi di link berikut ini.